Air berwarna ungu di saluran air. Iya. Panjang bantaran aliran sungai Ciloma Abang. Inilah video air berwarna ungu pekat. Ompong mengerang rantau tugal mandang nyusah. Yo gundul pesan aku sering ngampe kendul. Gendru wotel ate lo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cino. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Jadi pencemaran air adalah suatu peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air ini merupakan masalah yang paling global, utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Faktor penyebab dari pencemaran air ini yang pertama itu limbah industri seperti bahan kimia, baik cair ataupun padatan. Sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak atau oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah. Yang kedua itu penggunaan lahan hijau atau hutan akibat perumahan dan bangunan. Yang ketiga, limbah pertanian, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti contohnya penggunaan insektisida dan herbisida. Di sini saya akan menyebutkan dampak-dampak yang akan terjadi jika pencemaran air ini berlangsung. Yang pertama, rusaknya ekosistem air. Yang kedua, terjadi bencana-bencana alam seperti banjir dan lain-lain. Yang ketiga, adanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air seperti diare karena kita sudah mengkonsumsi air yang sudah tercemar. Lanjut, saya akan menjelaskan cara mencegah dengan cara mengolah limbah-limbah industri menjadi lebih berguna daripada kita membuang limbah industri itu ke sungai. Yang kedua, tidak membuang sampah ke aliran air, dikarenakan itu dapat membahayakan keselamatan kita, bahkan juga keselamatan makhluk hidup. Jadi saya akan menyebutkan cara menanggulangi pencemaran air. Baik, yang pertama itu membuat kolam stabilisasi. Yang kedua, kita membuat IPAL. IPAL itu merupakan singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. Sekian, terima kasih. Tujuan yang pertama untuk mengetahui zat yang terkandung dalam air terhadap kehidupan ikan. Yang kedua untuk mengetahui solusi pencemaran air pada kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah yang pertama, apa pengaruh zat yang terkandung dalam air dengan kehidupan ikan. Yang kedua, mengapa jika banyak zat kimia yang terkandung dalam air bisa disebut pencemaran. Yang ketiga, apa solusi pencemaran air untuk realitas pada kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis dari kelompok kami. Yang pertama, ada zat-zat kimia yang terkandung dalam air menyebabkan ikan mati sehingga tidak menunjang kehidupan ikan dan bisa mengurangi populasi ikan. Yang kedua, karena definisi dari pencemaran itu adalah masuknya zat-zat asin ke dalam air, di mana hal tersebut merugikan kehidupan air. Yang ketiga, dengan kesadaran diri sendiri, seperti tidak sembarangan membuang zat-zat atau bahan-bahan berbahaya ke air, karena tanpa kesadaran diri sendiri, maka pencemaran itu akan terus-menerus terjadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan dan alat yang digunakan.
Yang pertama yaitu kita menggunakan gelas plastik sebanyak 4 buah. Yang kedua kita menggunakan ikan sebanyak 4 ekor. Yang ketiga kita menggunakan sabun cair. Yang keempat kita menggunakan minyak. Yang kelima kita menggunakan sampah organik. Yang keenam kita menggunakan air. Yang ketujuh kita menggunakan gelas ukur. Yang kedelapan kita menggunakan gunting, kertas, double tip. Dan yang kesembilan yaitu makanan ikan. Sekian dari saya, terima kasih. Cara yang kami lakukan yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua tuangkan air 200 ml ke setiap 4 gelas tersebut. Yang ketiga lalu campurkan air sabun, air minyak dan air sampah. Lalu taruh di setiap ketiga gelas tersebut. Setelah itu yang keempat masukkan ikan ke dalam campuran air biasa, air minyak, air sabun, dan air sampah. Yang kelima, lalu amatilah setiap menit yang terjadi pada keempat ikan tersebut. Data yang kami dapatkan yang pertama variabel bebas, air, minyak, sabun cair, dan sampah. Yang kedua variabel kontrol, yaitu volume air. Yang ketiga variabel terikat, pengaruh yang terjadi pada ikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data hasil percobaan kami. Di situ kami menggunakan 4 sampel. Yang pertama ada air biasa, air sabun, air minyak, dan juga air sampah. Kenapa kami menggunakan 4 sampel itu? Yang pertama karena banyak berita-berita yang tersebar di Indonesia bahwa sering terjadi pencemaran air yang berupa pencemaran sampah, pencemaran busa atau buih atau limbah rumah tangga, dan juga limbah pabrik yang merupakan minyak-minyak seperti itu. Maka dari itu kami menggunakan 4 sampel itu untuk melakukan percobaan ini. Nah, di situ kami menggunakan volume air yang sama, yaitu 200 ml air biasa, air sabun, air minyak, dan juga air sampah. Setelahnya kami memasukkan ikan secara bersamaan. Nah, di situ ketika pertama kali kami sudah memasukkan, yang air biasa tentu saja masih sangat tenang. Sebagaimana mestinya ikan, di situ perilakunya masih normal. Yang kedua di air sabun, di situ saat pertama kali kami masukkan itu dia udah kayak gimana ya? Dia itu udah kayak kebingungan, terus udah loncat-loncat gitu ke permukaan. Mungkin karena kandungan oksigen yang ada di dalam air tersebut tidak cukup untuk memenuhi pasokan kebutuhan oksigen yang diperlukan ikan. Nah, yang ketiga untuk yang di air minyak, saat pertama kali kami masukkan itu dia agak minyak itu di atas ini air, ini minyak. Saat dia melewati minyak itu kayak jelek gitu loh, kayak apa ya, kayak terkejut dia. Terus pas udah nyampe ke bagian air biasa tuh ya kayak udah lambat jalannya, nggak kayak yang biasa. Terus yang terakhir untuk yang di air sampah, pertama kali kita masukkan itu dia benar-benar nge-stuck atau menetap di satu tempat yang memang tempat itu tidak ada space untuk si ikan, dan yang lainnya itu kan penuh sama sampah. Jadi kita bisa melihat perbedaan dari keempat sampel yang telah kita gunakan. Yang pertama air biasa itu benar-benar perilaku ikan seperti mana biasanya. Yang kedua di air sabun itu ikannya udah kehilangan arah dan udah bingung gitu dan loncat-loncat ke permukaan. Dia udah kayak cepet kali berenangnya. Terus yang ketiga untuk yang di air minyak itu mungkin masih shock setelah masuk minyak, dan di air biasa dia itu udah lambat jalannya. Yang di air sampah dia itu nge-stuck atau diam di satu tempat, di satu posisi itu. Dia udah nggak leluasa geraknya. Nah, setelah kami amati juga selama beberapa menit, di menit ke-8 yang di air sabun itu udah mati. Padahal di menit ke-10 kita rencananya akan memberikan makanan. Nah, karena yang di menit ke-8 sudah mati, di situ awal-awalnya itu kan masih cepat jalannya. Sebelum ke menit ke-8, dia itu jalannya mulai lambat dan akhirnya mati. Terus untuk ketiga ikan lainnya di menit ke-10 kami memberikan makanan. Nah, di air biasa setelah kami berikan makanan, dia itu mau makan sebagaimana ikan pada mestinya. Nah, di air yang minyak kan
kita ngasih makan, tuh kenanya di bagian minyaknya. Ikannya pasti nggak bisa, dia tuh nggak berani, ikan tuh bakal tetap di air biasa, dia nggak bakal naik ke air minyaknya, jadi dia nggak bisa ngambil makanannya. Yang keempat, di air sampah, kan kita kasih makanan. Nah, karena airnya ini ditutupi oleh sampah, jadi ikan itu tetap aja nge-stuck di tempat yang emang space-nya ada untuk dia. Dia nggak bisa leluasa kemana-mana, dia nggak bisa ngambil makanannya. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah tadi di menit ke-10 diberi makan, tetap saja yang bisa makan itu hanya ikan pada air biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, pada menit-menit selanjutnya, tetap saja, tapi pada menit ke-20 menitan itu, ikan yang ada di air minyak itu mencoba untuk mencapai makanannya atau mencari makanannya. Di situ dia nekat untuk ke air minyak, menembus air minyak itu. Tapi pas dia di air minyak, dia udah nggak kuat, nggak bisa lagi nyampe atas untuk ngambil makanannya. Dia langsung cebur lagi ke bawah. Nah, di situ dia itu langsung ngestak lagi. Dia di situ diam dan gerakan renangnya itu lambat. Mungkin karena setelah dia kesana kan insangnya dia tuh nggak nginiin air lagi, tapi minyak. Nah, yang selanjutnya untuk yang di air sampah, di menit ke-30-an itu dia mencoba untuk berenang ke arah lainnya. Nah, di situ dia nyangkut di salah satu sampah plastik yang kita gunakan sebagai sampel. Di situ dia kan nyoba berenang di space-nya dia kan itu masih kosong buat dia aja. Saat dia mau berenang itu dia ada nyangkut dan dia kayak sedikit kesusahan atau kesakitan dalam berenangnya. Nah, lanjut cerita, lanjut analisis. Itu pada menit ke-40-an mereka kembali lagi ke seperti semula. Yang biasa tetap biasa. Yang kedua itu di air sabun udah mati. Yang di air minyak itu dia tetap berenang di air biasanya, tetap yang nggak makan karena nggak bisa, padahal dia udah nyoba tadi. Terus yang di keempat, yang tadi nyangkut nih kan nyangkut, terus di menit ke-40 ini dia posisinya kebalik karena mungkin nyangkutnya tuh ke sampah yang bisa membalikkan tubuhnya, kayak dia nggak seimbang gitu akhirnya. Nah, lanjut cerita, saat di 1 jam pertama itu akhirnya ikan di air minyak dan juga air sampah itu mati. Nah, sisa yang hidup itu hanya di air biasa. Di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa kelompok kami menerima hipotesis, yang mana zat-zat kimia yang terdapat dalam air dapat mempengaruhi kehidupan ikan. Nah, contoh zat kimia yaitu seperti air sabun dan air minyak yang telah kami gunakan sebagai sampel, dan juga sampah yang mencemari air pada umumnya itu dapat mempengaruhi kehidupan ikan, sehingga ketika zat-zat tersebut dan juga sampah banyak terkandung dalam air, bisa membuat kehidupan ikan atau kehidupan makhluk lainnya menjadi terganggu dan bisa sampai menimbulkan kematian. Kita bisa lihat jika kita coba bayangkan perairan di Indonesia terpenuhi dengan air sabun, air minyak, dan juga sampah. Di situ kehidupan bawah laut, bawah sungai, dan kehidupan danau, dan semua kehidupan yang airnya sudah tercemar oleh bahan kimia dan juga sampah bisa terganggu. Di sini juga bisa mengganggu ekosistem yang terjadi di dalamnya dan juga di sekitarnya. Dan hal ini sangat merugikan kehidupan kita, karena air merupakan sumber kehidupan dan juga ekosistem dalam air juga mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita tidak mendapat air bersih nantinya karena sudah tercemar oleh limbah dan juga sampah, itu bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, sedikit yang dapat kami sampaikan. Nah, sedikit yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan kami ucapkan terima kasih.